Pernah kepikiran nggak sih, apa sih sebenarnya bahan dasar yang ngebangun semua makhluk hidup? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar rahasianya. Molekul-molekul super kecil yang jadi pondasi segala sesuatu, termasuk diri kita sendiri. Yuk, kita mulai dari pertanyaan paling dasar ini. Kalau kita bisa membedah semua yang hidup, mulai dari bakteri sampai paus biru, sampai ke komponen paling kecilnya, kira-kira apa yang bakal kita temukan? Apa sih inti dari kehidupan itu? Jawabannya ternyata simpel banget. Mau itu bakteri paling kecil atau paus biru paling besar, semuanya dibangun dari set yang sama. Cuma 20 jenis molekul mungil. Dan molekul inilah yang akan jadi bintang utama kita hari ini. Oke, mari kita selami lebih dalam. Kita akan mulai dengan melihat gimana sih molekul-molekul ini pertama kali ditemukan, dan yang seru, dari mana mereka dapat nama-nama uniknya. Penemuan ini tuh bukan proses semalam jadi loh, butuh waktu 132 tahun buat para ilmuwan untuk melengkapi puzzle ini. Dimulai dari asparagin di tahun 1806 sampai akhirnya yang ke-20, treonin, ditemukan di tahun 1938. Panjang banget perjalanannya. Dan bagian paling menariknya adalah asal-usul nama mereka. Lupakan istilah ilmiah yang bikin pusing. Nama-nama ini datang dari hal-hal yang kita kenal sehari-hari. Asparagin dari asparagus, glutamat dari gluten gandum, tirosin dari kata Yunani untuk keju, dan glisin dari kata Yunani untuk manis. Serius, karena rasanya emang manis. Selanjutnya, kita akan lihat sifat paling unik dari asam amino, yaitu kemampuannya untuk berubah-ubah karakter tergantung lingkungannya. Mirip banget kayak bunglon di dunia kimia. Gini cara kerjanya. Kalau lingkungannya asam, asam amino ini seolah ngambil satu partikel kecil dan jadi bermuatan positif. Tapi sebaliknya, kalau lingkungannya basah, dia malah ngasih partikel itu dan jadi bermuatan negatif. Jadi muatan listriknya bisa ganti-ganti loh. Tapi disinilah keajaibannya. Pada kondisi pH netral, kayak di sebagian besar tubuh kita, dia melakukan keduanya secara bersamaan. Dia punya muatan positif di satu sisi dan muatan negatif di sisi lain, dalam waktu yang sama. Ada istilah keren buat kondisi ini, namanya zwitterion. Ini artinya sebuah molekul yang punya dua muatan, positif dan negatif. Tapi karena saling menyeimbangkan, total muatannya jadi 0, seimbang sempurna. Nah, kita udah tahu struktur dasarnya kan? Sekarang yuk kita cari tahu apa sih yang bikin ke-20 asam amino ini beda satu sama lain? Apa yang ngasih mereka kepribadian masing-masing? Jawabannya ada di satu bagian yang bisa berubah-ubah, namanya gugus R. Coba bayangin deh, setiap asam amino punya kerangka yang sama, tapi aksesorisnya beda-beda. Nah, gugus R inilah aksesorisnya yang nentuin sifat dan fungsi unik mereka. Nah, berdasarkan gugus R ini, kita bisa bagi mereka jadi 4 geng kepribadian. Ada 9 yang non-polar, alias pembenci air, mereka ini cenderung ngejauhin air. Terus ada 6 yang netral. 3 yang muatannya positif, dan 2 yang negatif. Keragaman inilah yang bikin mereka bisa ngebangun struktur yang macam-macam banget. Blok-blok tunggal ini emang udah keren, tapi kekuatan sesungguhnya muncul waktu mereka mulai saling terhubung. Sekarang kita lihat gimana mereka ngebentuk rantai yang kita sebut peptida. Peptida itu pada dasarnya adalah rantai pendek asam amino. Biasanya isinya cuma antara 2-50 unit aja. Mungkin kedengarannya sedikit ya, tapi jangan salah, rantai-rantai kecil ini punya kekuatan yang luar biasa. Proses penyambungannya tuh simple tapi efektif banget. Jadi, 2 asam amino deketan, terus ada satu molekul air yang dikeluarin dari gabungan mereka. Dan, klik. Mereka langsung nyambung dengan ikatan yang kuat banget. Namanya, ikatan peptida. Terus seberapa kuat sih ikatan ini? Wah, kuat banget. Ikatan peptida ini super stabil. Saking stabilnya, rata-rata butuh waktu sekitar 7 tahun buat bisa terurai dengan sendirinya. Makanya, ini jadi bahan bangunan yang sempurna dan bisa diandalkan banget sama tubuh kita. Oke, ini dia bagian yang paling seru. Kita bakal lihat beberapa contoh nyata yang nunjukin betapa dahsyatnya fungsi rantai-rantai kecil asam amino ini di dunia nyata. Kalian mungkin sering banget loh ketemu peptida tanpa sadar. Contohnya, pemanis buatan yang umum banget, aspartam. Itu sebenarnya cuma sebuah dipeptida, cuma 2 asam amino yang digabungin. Simple banget, tapi bisa meniru rasa manis. Di dalam tubuh kita, peptida itu perannya kayak pembawa pesan yang super kuat.
Hormon oksitosin misalnya cuma terbuat dari 9 asam amino, tapi perannya vital banget buat proses persalinan. Ada juga bradikinin, sama-sama dari 9 asam amino, yang tugasnya ngebantu ngendaliin peradangan. Dan kekuatan peptida ini bisa jadi pedang bermata dua. Di alam, mereka bisa jadi racun yang mematikan, contohnya pada jamur amanitin. Tapi di sisi lain, mereka juga bisa jadi pahlawan penyelamat nyawa, kayak antibiotik polymyxin B. Satu jenis molekul, tapi fungsinya bisa beda banget. Nah, ini semua akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan besar. Kalau rantai pendek yang isinya cuma sampai 50 unit aja bisa sekuat itu, bisa ngatur tubuh kita jadi racun bahkan jadi obat, coba bayangin deh apa yang bisa dilakuin sama rantai yang isinya ratusan atau bahkan ribuan asam amino. Well, itulah dunia protein yang luar biasa.